Gagal paham. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami penglihatan akan kemuliaan Yesus. Mereka melihat wajahnya bercahaya dan pakaiannya putih bersinar. Ia berbicara dengan Musa dan Elia. Para murid memahami hal ini sebagai penegasan bahwa Yesus adalah pemenuhan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Ketiga murid mengira kerajaan Yesus telah datang, dan mereka akan ambil bagian di dalamnya. Maka Petrus meminta izin untuk mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, sukses, dan sehat, sangatlah mudah merasakan kehadiran Allah. Ini membuat kita melekat pada euforia ini. Seperti Petrus yang ingin terus merasakannya, hingga terlontar ucapan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Mereka ingin berlama-lama bersama Yesus dalam kemuliaannya. Kita sering gagal paham akan arti kemuliaan. Kegagalan, sakit, kehinaan, kehilangan. Bagi kita bukanlah keadaan yang mulia. Seringkali kita memohon penghiburan Yesus, namun tidak mau merasakan penderitaannya. Maka sebagian besar kita memilih menghindarinya. Tetapi Yesus memilih jalan kesengsaraan yang dikehendaki Allah. Dia melaluinya dengan tekun, taat, dan setia untuk sampai pada kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Pada masa pandemi COVID-19, ibuku mengalami sakit psikologis yang cukup parah, yaitu panic attack. Hal ini berdampak pada kesehatannya. Asam lambung, kadar gula, dan tekanan darah naik tidak terkendali. Kami sekeluarga sangat sedih melihat kondisi ibu. Aku berdoa dengan tekun memohon mukjizat kesembuhan ibu. Namun kondisi ibu malah semakin parah.
Dalam keadaan bingung, aku merasa ditegur Tuhan melalui sebuah renungan Romo. Mukjizat juga terjadi pada diri kita saat kita bisa menerima kehendak Allah. Teguran ini mengubah sikap doaku. Seperti Yesus memahami kelemahan dan kerapuhan murid-muridnya dan menguatkannya dengan berkata, "Berdirilah, jangan takut." Aku pun seperti diberi kekuatan baru untuk memohon, diberi hati yang ikhlas dan sabar menghadapi sakit yang diderita ibu, dan bersedia memikul salibku, yaitu merasakan kesedihan karena ibu sakit. Apakah kita sering gagal paham memaknai kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Allah yang sangat mengasihi kami, berilah kami rahmat-Mu untuk dapat melihat kemuliaan dalam seluruh peristiwa yang kami alami dalam hidup kami, senang maupun susah. Bila karena kelemahan kami menjadi bimbang dan tidak mau memikul salib kami, bersegeralah menolong dan menguatkan kami. Amin.